Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa sekalian yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi dakwah Nabi di kota Madinah. Pada minggu yang kemarin kita sudah membahas bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengajak masyarakat Quraisy untuk memeluk agama Islam di kota Makkah. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan perjalanan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah melalui perjuangan dengan kegigihan dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tata cara penyebaran agama Islam di kota Madinah. Kemudian yang ketiga adalah meneladani perilaku terpuji Rasulullah SAW dalam penyebaran agama Islam di Madinah. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menerapkan strategi penyebaran agama Islam melalui akhlak terpuji yang dilaksanakan Rasulullah SAW periode Madinah ini pada masa saat sekarang ini. Oke, kita lanjutkan dengan melihat tayangan berikut ini. Simak. Oke. Pengikut Muhammad sudah banyak meninggalkan kota Makkah menuju Yasrib, dan aku mendengar bahwa Muhammad juga akan pergi ke sana malam nanti. Kita harus mencegahnya. Ya, jangan sampai mereka menyusun kekuatan di Yasrib. Ya, setuju. Oke, aku juga setuju. Ya, Oke, setuju. aku juga setuju. Ya, setuju. Mari kita tunjuk pemuda-pemuda pilihan dari keluarga kita untuk mengepung rumah Muhammad. Jangan sampai dia pergi ke Yasrib. Kalau perlu, kita sergap dan bunuh dia. Ya, ayo, hai. Sepertinya Muhammad masih di rumah. Lihat, dia masih tertidur di ranjangnya. Iya, tapi aku kok ngantuk sekali ya. Iya, aneh. Kenapa aku juga ngantuk ya? Sepertinya Muhammad juga tertidur pulas. Tidak apa kalau kita juga tidur. Besok pagi kita sergap dan bunuh dia. Apa? Ternyata yang tidur di tempat Muhammad adalah Ali? Iya, ternyata Muhammad berhasil keluar Mekah. Ayo kita kejar dia. Dia pasti belum jauh. Baik, tim 1 melalui jalur utama dan tim 2 melalui jalur memutar. Siapa tahu Muhammad memilih jalur memutar. A few moments later. Lihat, di sana ada gua Sur. Kita lihat ke dalam. Siapa tahu Muhammad sembunyi di dalam gua. Sepertinya Muhammad tidak ada di sini. Lihatlah di pintu gua itu. Ada sarang laba-laba dan ada sarang burung. Seandainya Muhammad sembunyi di sini, pasti sarang laba-laba itu sudah akan rusak dan burung itu akan terbang.
Para siswa sekalian, demikian tadi cerita mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua sampai di kota Madinah dengan selamat atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, hikmah apa yang bisa kita petik dari pelajaran hijrah ini, terutama di masa pandemi COVID-19? Para siswa sekalian, sahabat Nabi dan juga Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah supaya mereka mempunyai kehidupan yang lebih baik, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Karena ketika mereka tinggal di Makkah, selalu diganggu oleh kafir Quraisy, sehingga mereka kemudian pindah tempat ke kota Madinah yang lebih tenang keadaan di sana dan mereka bisa beribadah dengan tenang. Lalu apakah kita harus mengikuti hijrah Nabi Muhammad SAW untuk pindah tempat? Ternyata tidak. Makna hijrah ini kalau di pelajaran kita sekarang ya, itu bisa kita maknai menjadi dua macam, yaitu hijrah makaniyah dan juga hijrah maknawiyah. Kalau hijrah yang berupa makaniyah, kita akan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian kita tinggal di sana. Dan untuk hijrah maknawiyah, nah itu kita hijrah secara batiniyah, secara batin saja, sehingga keadaan kita menjadi lebih baik. Nah, untuk kondisi sekarang yang cocok adalah hijrah maknawiyah. Karena kalau hijrah makaniyah malah justru berbahaya ya, justru berbahaya bagi keluarga kita. Karena kalau kita sering berpindah tempat gitu ya, sering berpindah tempat, kemungkinan besar untuk tertular virus corona, virus COVID-19 ini lebih besar, sehingga kita akan membahayakan keluarga kita yang ada di rumah. Yang paling tepat sekarang adalah hijrah maknawiyah. Kita berpindah kebiasaan. Dulu sebelum adanya COVID-19 berbeda dengan kebiasaan setelah adanya COVID-19. Kita harus selalu menjalankan 3M ya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak gitu ya, menjaga jarak dan memakai masker. Memakai masker supaya kita tidak tertular virus COVID-19. Juga tambah satu lagi ya, 1D. 1D yaitu doa. Karena virus COVID-19 ini ya makhluk Allah juga. Makhluk Allah juga yang menciptakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja kalau kita berdoa kepada Allah supaya virus COVID ini dihilangkan dari muka bumi, semoga Allah mengabulkan, maka pasti COVID-19 ini juga akan hilang dari peredaran gitu. Nah, itulah makna hijrah yang bisa kita ambil pada masa sekarang. Yang paling penting adalah hijrah maknawiyah. Sedangkan untuk hijrah makaniyah, mungkin pada masa pandemi seperti sekarang ini kita kurangi terlebih dahulu. Tetapi nanti misalnya COVID-19 sudah hilang dari muka bumi, kita bisa pindah ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil para siswa sekalian. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.